teman-teman, ini adalah video random kita, yaitu perjalanan kita dari Surabaya ke Jakarta, kemudian dari Jakarta ke Bandung, terus balik lagi ke Surabaya tanpa nginep. Ini kita udah di Terminal Purabaya, kita mau naik bus Damri jurusan Jakarta. Ini tuh busnya dari Malang ya, sebenarnya Malang Jakarta, cuma dia berhenti juga di Terminal Purabaya. Jadi busnya ini double decker ya teman-teman, yang di bawah itu untuk sleeper dan di atas itu untuk yang kelas royal class. Untuk tiketnya kemarin kita dapat di harga 510.000, kita yang royal class itu ya. Jadi yang di lantai atas. Ini yang deck bawah, begitu masuk sebelah kiri itu adalah sleeper. Terus ini di kursi kita udah disediain bantal sama selimut, terus snack sama amenity. Ini tuh kita dadakan banget ya teman-teman. Jadi sebenarnya aku tuh pengen naik bis yang double decker tapi yang di depan sendiri. Tapi karena kita dadakan dapatnya di tengah. Tapi ya sudahlah ya, nggak apa-apa, yang penting kita nyampe di Jakarta dengan selamat karena tujuan utamaku adalah ke Pekan Raya Jakarta. Jadi karena kita dadakan dan kitanya nggak pengen nginep, jadi kita memang bener-bener nggak nginep yang cari hotel gitu. Kita nggak nginep di hotel, jadi kita cuma nginep di perjalanan aja. Nah ini adalah snack yang kita dapat. Kita dapat air mineral sama roti 1 kotak. Tapi lumayan gede sih ini rotinya. Jadi teman-teman, nanti di video ini aku nggak akan mengulas bus ini secara detail seperti apa karena aku bukan ahlinya. Jadi video ini cuma berisi trip singkat kita, ringkasan trip kita dari Surabaya, Jakarta, Bandung ke Surabaya. Oke ya, ini emang isi kita dapat. Di dalamnya isinya adalah ada sikat gigi dan pasta gigi. Kemudian ada penutup mata dan tisu basah. Yang tertinggi lantai tertutup. Terima kasih atas perjalanan Anda telah menggunakan jasa layanan Imperial. Kita berangkat dari Terminal Purabaya jam 8 malam ya, jam 20.00. Lebih sedikit sih, itu 20.05. Serta saya sendiri sebagai kru yang membantu selama menuju perjalanan ke Jakarta. Perjalanan menuju Jakarta akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 10 jam. Telkom itu ya? Iya benar. Jalanan yang banjir ya? Iya. Itu mas tahu? Asli sudah pernah sampai situ mati soalnya. Berapa? CRDB. Kru kami bertugas pada perjalanan kali ini. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan Imperial Suite Damri. Terima kasih. Kayak di sofa, pusat-pusat edisi ya. Paling. Jadi katanya bus ini diklaim lebih cepat dari bus tujuan Jakarta, Surabaya, Jakarta lainnya. Karena apa? Karena servis makannya kita nggak turun ke restoran, jadi kita dapat nasi box. Nasi boxnya yang dibagikan di atas bis. Jadi kita nggak perlu turun ke restoran ya. Jadi ini menyingkat waktu sih sebenarnya, lumayan. Nah ini nasi boxnya dibagiin setelah sekitar beberapa menit perjalanan. Belum masuk tol ini udah dibagiin nasinya. Ada tahap gitu ya, tahap mana? Laporannya saja lagi. Ini juga tingkat lah. Harus kalau kayak masih tapi presiden kalau yang cewek tuh rajin dong. Apa?
Ini di jalan, aku pikir karena dia double decker, terus dia jalannya itu pelan. Ternyata enggak, ternyata kenceng juga nih. Terusan ini aku nggak tahu kenapa AC-nya itu kayak kurang dingin aja buat aku, dan penumpang di depan aku juga bilang kayak gitu. Biasanya aku tuh kalau di bis itu pasti selimutnya aku pakai. Nah ini enggak aku pakai sama sekali karena perasaan AC-nya tuh nggak terlalu dingin. Maaf ya Damri, tapi nggak tahu mungkin apa karena waktu itu aja aku naik kurang dingin atau enggak, aku nggak tahu. Nah, ini adalah pembangkit listrik tenaga uap di Jawa Tengah, tepatnya di Batang. Ini kita udah sampai Batang ya, teman-teman. Ini adalah pemberhentian pertama kita dan hanya satu kali berhenti ini di rest area Brebes. Ini tuh sekitar jam 2 pagi ya, teman-teman. Nah itu di depannya ada City Trans, jadi aku ngincer banget sebenarnya pengen naik City Trans yang bisnis. Tapi lagi-lagi karena dadakan ya udah kita sedapatnya bis aja. Ini juga bagus kok. Ya tadi aku lupa ya spill toiletnya. Jadi ini toiletnya bagus ya, mewah, terus bersih juga. Terus ini cuma dipakai untuk saat bisnya berjalan aja. Ini sekarang udah sekitar jam 5 pagi dan kita sepertinya ini udah mulai masuk Jakarta. Ini apa ya teman-teman, aku kira tadi ini tuh terminal atau stasiun LRT atau apa gitu ya. Ternyata ini tuh JIS, Jakarta International Stadium. Ini tuh tanggal 6 Juli. Sepertinya tadi malam tanggal 5 Julinya Jakarta habis diguyur hujan ya. Karena cuacanya kayak mendung-mendung gitu dan masih basah jalanannya. Oke, sekitar jam 6 kurang, jam 6 kurang kita udah masuk di Pool Damri di Kemayoran. Nah ini mumpung orang-orang udah pada turun, ini nih kursi yang aku pengen banget. Jadi aku pengen banget duduk di depan sini kalau naik double decker. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah kita udah sampai Jakarta dengan selamat dan lancar. Ini karena kita nggak booking hotel, jadi kita putuskan untuk bersih-bersih badan di poolnya Damri.
Oke, sekarang kita menuju ke tujuan pertama kita, yaitu Masjid Istiqlal Jakarta. Karena kita kan mau ke PRJ, nah PRJ itu bukanya jam 10, sekarang kan masih sekitar jam 7. Sambil nunggu bukanya PRJ, kita mampir ke Masjid Istiqlal Jakarta. Karena aku selama 35 tahun ini aku belum pernah ke Masjid Istiqlal, jadi penasaran banget, pengen banget ke Masjid Istiqlal. Ini adalah pintu masuk untuk laki-laki. Dan untuk wanita kita masuk lewat pintu Al-Qudus. Di sini kita bisa nitipin barang kita ya, pakai pop box. Ini tuh semacam locker dan ini tuh berbayar mulai dari Rp5.000 tergantung ukuran box yang kalian pilih. Nah, di sepanjang jalan menuju ke area sholat dari tempat wudhu ini tuh banyak kursi pijat yang disewain ya. Nanti aku bakal mampir ke sini selesai sholat. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سبق في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله Selesai sholat sunnah, kita jalan-jalan ke sekitar area Masjid Istiqlal. Dan di sini tuh kelihatan Monas sih, padahal tadi tuh rencananya setelah dari sini aku tuh mau ke Monas. Karena aku juga belum pernah ke Monas. Terus karena di sini udah kelihatan, ya udah akhirnya kita nggak jadi ke Monasnya karena kita bisa foto dari sini. Terus ini di depan itu ada dua menara, itu adalah menara gereja katedral yang posisinya ada di depan Masjid Istiqlal. Dari Masjid Istiqlal kita beranjak ke Pekan Raya Jakarta karena ini udah jam 8:30 dan kita naik bajai ke sananya. Dari masjid ke Pekan Raya Jakarta itu kita kenanya Rp30.000 setelah nawar. Itu nggak tahu itu murah atau mahal atau emang segitu harganya. Oke, akhirnya kita masuk juga di area G-Expo ya, jadi lokasi Pekan Raya Jakarta. Dan ini tuh masih jam 9 teman-teman, tapi udah banyak motor yang antri masuk. Padahal loketnya itu baru dibuka jam 10. Karena kebetulan ini adalah weekend, hari Sabtu, dan ini barengan sama anak-anak libur sekolah.
Kita sekarang lagi ada di gate 9 di G Expo, dan ini tuh salah. Sebenarnya aku tuh pengennya masuknya lewat Gambir Expo karena tujuan pertama aku adalah Migaga. Dan itu lebih deket kalau kita masuk lewat pintu 2, pintu G atau Gambir Expo. Jadinya dari sini kita jalan lagi muter yang lumayan jauh ke Gambir Expo. Nah, ini kita udah ngantri di depan gate 2 Gambir Expo. Ternyata dari gate 2 ini kita harus masih jalan terus nyariin tenannya Gaga, dan ternyata masih jauh dan harus tanya-tanya lagi. Ini tuh di sini ada diskon pakaian-pakaian, sepatu, tapi aku skip dulu ya karena tujuan utama aku ke PRJ adalah jajan ciki-ciki. Dan lagi waktu kita kan terbatas ya, karena kita juga udah harus cepet-cepet ke stasiun kereta cepat Halim. Kita masih banyak promo yang kita diterima. Berapa? Berapa? Makasih ya. Yang mau pakai tas langsung antri. Langsung masuk aja ke delivery. Kita ada warna merah, hijau, dan ungu. Merah yang gurih. Untuk pembayaran tas kita hanya cash only. Dan uang cashnya. Ini udah jam 1 siang dan kita udah harus OTW ke stasiun kereta cepat Indonesia China di Halim. Kita naik Grab ya biar cepet, dan ternyata ini tuh jauh sekitar 30 menitan. Sebenarnya bisa kali ya kalau naik transportasi lain gitu, cuma aku nggak tahu dan aku takut kelamaan nanti. Teman-teman bisa bantu komen ya, barangkali kita bisa naik apa gitu dari Jakarta Pusat ke stasiun kereta cepat Halim ini.
Jadi kereta cepat ini tujuannya dari Halim ke Padalarang dengan tujuan akhir stasiun Tegaluar. Jadi kita kan mau ke Bandung karena kereta kita yang ke Surabaya itu dari Bandung. Lagi-lagi karena dadakan kita nggak dapet kereta atau bus yang murah buat ke Surabaya. Jadinya kita harus ke Bandung dulu dan kebetulan kita memang pengen banget naik kereta cepat bus ini. Mumpung kita lagi di Jakarta, kita sekalian cobain kereta cepat ini. Untuk video kereta cepat, aku upload terpisah ya, karena nanti takutnya kepanjangan. Sesampainya di stasiun Padalarang, kita langsung naik feeder untuk ke stasiun Bandung. Feeder ini gratis ya untuk penumpang bus yang mau ke stasiun Bandung. Jadi setelah turun dari kereta tadi, kita naik eskalator ke bawah dan di sini sudah menunggu kereta feeder ke stasiun Bandung. Dari stasiun Padalarang ke stasiun Bandung ini memakan waktu sekitar 19 menit ya teman-teman. Alhamdulillah kita sudah sampai di stasiun Bandung. Ini karena kita keretanya nanti masih jam 8 malam dan sekarang ini masih jam 4 sore. Tadinya kita rencana dari sini kita mau naik kereta lagi ke Cimekar karena kita pengen ke Masjid Al-Jabar, tapi ternyata keretanya udah habis. Jadi ya sudahlah, kita menunggu jam 8 malam di stasiun aja sambil istirahat. Oke, kita akan naik kereta api Mutiara Selatan jurusan Bandung ke stasiun Gubeng. Waktu tempuhnya sekitar 11 jam. Jadi nanti kita sampai di stasiun Gubeng sekitar jam 7 pagi. Oke teman-teman, ini kita udah di sekitaran daerah Mojokerto. Sedikit lagi kita akan turun di stasiun Gubeng. Jadi total perjalanan kita dari naik bis Damri kemarin adalah 35 jam. Teman-teman yang sudah menonton, terima kasih ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.